Audio roll. Halo YouTube, selamat datang di vlog Omobi. Seperti yang Anda ketahui pada vlog kami sebelumnya bahwa kami ke tempatnya Arif Muhammad untuk mendiskusikan lebih detail lagi tentang mobil-mobil kita. Tapi dari sisi biaya. Oke. Anda sudah lihat vlog ini balapannya ya. Kalau Anda belum lihat, Anda harus nonton dulu karena kami tidak akan bocorkan juga di sini. Oke. Oke. Arif Muhammad. Ya, Om, gimana? Estilo. Ya Estilo tuh memang dulu idaman juga sih. Cuma yang lebih ke feminim dibanding ini yang maskulin, ini yang merah. Dia masih nggak terima kalau cewek-cewek itu lebih suka Estilo daripada Eterna. Terima lah Om lah. Mahmud bukan cewek, beda ya. Enggak, anak SMA juga suka. Mahmud. Om, lo pakai Estilo, cabai banyak banget yang suka. Oke. Tapi tidak banyak yang mampu. Oke. Ya, makanya kita bicarakan dulu. Ya. Arif Muhammad, Anda beli Estilo ini berapa? Ini ntar disensor nggak Om? Di sensor, tenang aja. Oke. Nggak ada yang tahu nanti. Jadi Estilo Terus buat apa nonton ini ya? juga ya. Jadi Estilo ini kan ceritanya dibeliin oleh Tipang, istri gue, secara diam-diam pas gue ulang tahun lalu. Luar biasa. Gue nggak tahu dia dealing harganya berapa ya, tapi around sekitar. Oke. Wow, oke. Nah, ini kita bandingkan langsung ya. Eterna ini sebenarnya adalah Mitsubishi Eterna yang sudah di-convert menjadi VR4. Semuanya total all wheel drive dan mesin, dan interiornya sudah AMG, eksteriornya pun AMG version of Gallon. Itu kami beli dengan harga juta. Waduh, dapat di mana itu? tapi gini sebenarnya range harga Estilo sehat itu sekarang ya, buat sekarang itu berkisar antara 90 sampai 130. Itu dimasukin aja ya? Itu masukin aja, Oke, nggak nggak apa-apa. Nah, Eterna yang belum di-convert masih standar itu kisaran 20 sampai 40 juta. Oh segitu ya? Segitu murahnya. Nah, cuman karena emang yang Estilo gue ini istri gue yang beliin, waktu itu dia cari yang udah dimodif. Maksudnya yang secara tampilan catnya udah mulus segala macam. Padahal yang bukannya yang waktu itu warnanya putih. Kenapa sekarang jadi kuning? Jadi yang mulus-mulus itu percuma juga? Itu dia makanya, karena mungkin Tipang mikirnya kayak oke, gue beliin mobil yang udah bagus tinggal pakai gitu. Padahal kan kita nggak mungkin punya barang nggak kita otak-atik kan. Jadi sebenarnya menurut gue ya, gue agak rugi beli Estilo ini karena belinya harganya mahal dengan kondisi yang bagus. Padahal akhirnya gue cuma ambil rangkanya doang, semuanya diganti, gue ganti modifikasi semuanya. total. Nah, jadi agak rugi di situ. Mengenai keistrian, baik, Anda punya istri yang baik ya, dibeliin mobil, bayangkan. Kami tidak pernah dibelikan mobil oleh istri ya. Yang ada, mobil ini kami beli diam-diam. Ya. Istri tidak tahu. Kalau istri tahu berbahaya, nanti minta beliin tas. Oke. Mahalan harga tasnya daripada harga mobilnya. Bahaya sekali. Jadi kami bilangnya ini adalah endorsan. Oke. Itu alasan yang akan gue pakai di mobil gue berikutnya. Dan Tante Mobi biasanya tidak nonton video vlog Om Mobi. Nggak apa-apa, bisa gue DM ke Instagram ya. Nggak usah ngapain. Oke. Jadi sudah diapain saja mobilnya? Setelah dibeliin terus diapain? Ceritanya setelah dibeliin itu bulan puasa, gue lupa bulannya apa, tapi gue pakai mobil ini cuman 1 bulanan. Setelah itu langsung gue masukin ke bengkel karena gue paling males beli mobil yang udah jadi hasil modifan orang. Jadi gimana caranya gue menghilangkan jejak dan membangun ulang mobil itu sesuai dengan selera gue. Menghilangkan identitasnya ya. Menghilangkan identitas sebelumnya. Ya, kami juga punya cita-cita seperti itu, menghilangkan identitas, mengganti warna, ganti plat nomor minimal lah begitu ya. Tapi tidak ada waktu. Dan nanti ketahuan Tante Mobi dia minta tas. Itu lagi. Nah, modifikasi pertama dilakukan apaan? Pertama kali itu yang jelas pas belinya itu kan ada beberapa part yang lecet-lecet segala macam kan. Tadinya awalnya gue pikir ya udah gue biarin aja warna aslinya putih, terus gue benerin dikit aja. Cuman setelah gue lihat-lihat ada beberapa part yang nggak beres nih, nggak presisi segala macam. Terus gue pikir udah deh, nanggung biar polos sekalian. Akhirnya gue bongkar semuanya, gue kerok ulang sampai ke dasar-dasarnya, jadi udah tinggal rangka segala macam, dicat bolak-balik, seperti ganti baru. warna aja sekalian. Jadi biar keluarnya itu langsung fresh kayak mobil baru. Ya. Karet-karetnya semuanya gue ganti baru. Kenapa yang dipilih warna kuning? Ini
ini yang paling menyebalkan dari ngecat mobil adalah gue orang yang paling tidak bisa menentukan warna mobil. Ya. Itu udah terjadi berulang kali tiap gue mau ngecat Soal mobil. isi karo lah. Udah. Terus? Itu udah sampai aturan utama kalau mau ganti warna mobil jangan nanya sama temen kebanyakan orang. Beda-beda nanti. Karena lo nanya sama temen lo yang A, dia rekomendasiin warna A, yang B rekomendasiin warna B. Lo nya sendiri yang puyeng. Jadi menurut gue kalau lo mau ganti warna mobil mendingan nggak usah koar-koar, nggak usah nanya ke temen. Selami aja sendiri kayak lo sukanya warna apa, lo pengennya warna apa. Walaupun ujung-ujungnya warna putih atau hitam. Ya, apa kalau emang lo suka itu kan? Karena belum tentu warna yang temen lo pilihin lo suka juga. Ntar udah kepilih terus nyampe rumah taunya lo nggak srek kayak ngapain gue pilih. Berarti gitu. kuning adalah warna pilihan teman. Bukan. Akhirnya karena gue bingung tadi itu gue pengen Silverstone. Oke. Terus Silverstone terus bini gue bilang kayaknya terlalu biasa dari putih ke silver gitu, jadi kayak nggak dicat gitu kan, biasa dia kan nggak mau rugi kan, jadi kayak kalau udah cat harus kelihatan Harus gitu kelihatan, ganti harus warnanya. dicat. Terus akhirnya gue pengen ganti Yas Marina Blue warna BMW. Iya. Terus akhirnya setelah ditimbang-timbang kayaknya bakal jadi basi. Akhirnya karena gue udah pusing banget, gue serahin ke bini gue yang pilih warna tipang. Akhirnya udah dipilih kuning. Ya oke. Jadi pilihan istri. Nggak Pilihan apa-apa. istri nggak apa-apa, mobil dari dia. Dan kalau misalnya nyampe rumah warna yang gue pilih dia nggak suka, dianya bete-bete, guanya jadi kesel juga. Jadi mendingan warna yang dia pilih dia senang, ya udah gue senang. Betul. Toh dia yang ngasih juga mobilnya kan? Betul. Oke. Nah, modifikasi ini kan banyak ya. Mesin sudah diganti. Iya. Segala macam itu udah diganti, mau baut-baut. Perintil-perintilnya udah diganti semuanya. Spoon, bayangkan aja spoon tuh sendok ya. Sendok ini adalah bukan aslinya. Dia rumah modifikasi untuk Honda. Dan ini tertempel di mobil ini yang biasanya sangat amat mahal sekali. Oke. Om lo sensor karena kalau Tipang nonton gue mati. Bisa di DM. Oke. Berapa? Yang pertama itu gue ganti mesin dulu. Nah mesin itu kan kebetulan gue dapet Estilo-nya mesin standar D series. D series kan gue nggak suka karena sangat amat tidak menyenangkan, kayak mesin jahit kecil banget lah, cuman 1.600, nggak ada VTEC-nya segala macam standar. Akhirnya waktu itu pilihan tuh ada dua, apakah gue ganti B series atau langsung lompat ke K series, Tuhannya Honda gitu kan, langsung ganti ke K. Cuman setelah gue pikir-pikir, gue nggak bangun mobil ini buat balap om. Emang untuk buat daily drive. Iya, emang tadinya gue pengen bangun mobil ini biar enak dilihat aja gitu. Jadi nggak pengen kenceng-kenceng banget. Dan gue emang orangnya nggak suka ngebut-ngebut gitu. Jadi bukan K lah yang dipilih. Akhirnya K gue coret, jadilah gue ganti B. Akhirnya sekarang mesin yang kepasang itu B20. B20 2000 cc ya? 2000 cc. Nah, kepasang mesin yang paling PR itu nyarinya itu karet-karet justru. Karet-karet apaan? Full karet-karet mobil semuanya gue ganti baru. Kaca, handle pintu. Ini baru semua? Semuanya baru. Oh iya, kalau punya kami ini sangat amat bekas sekali. Rasanya dari baru belum pernah ganti itu karet-karet. Jadi karena percuma mobil udah karetnya udah nggak ada, udah kayak mobil baru, bodinya terus karet-karetnya busuk kan nanggung. Betul. Jadinya gimana caranya mobil keluar dari bengkel harus kayak mobil baru dari pabrik. Ya. Dan caranya adalah karet-karet harus baru semuanya. Betul. Sedangkan nyari karet-karet Estilo itu nauzubillah susah banget nyarinya yang full set satu mobil. Dapatlah akhirnya di Senen. Harganya itu gue lupa, gue ada catatannya ya. Dia catat. Nah, kalau kami biasanya tidak mencatat. Semua jajan-jajan mobil gue catat biar gue tahu gue sebablas apa. Tolong disensor ya. Ya. Karet-karet gue beli juta. Itu seharga, tapi nggak apa-apa sih, nih ya. Mercy Kebo, nih dengar. Mercy Kebo nih, kami tidak mengganti karet-karet karena satu karetnya saja nih, misalnya karet segitiga tuh ada kaca segitiga tuh, yang bisa dibuka buat ngerokok. Kalau orang ngerokok, bisa dibuka. Itu harganya $300 satunya. 5 jutaan dong. Iya, satunya. Jadi kalau harga segitu sangat amat wajar sekali. Cuman karena waktu itu kan sebelumnya kan gue modifnya BMW. Kan gue pikir ya, ini tadinya gue pikir ya lebih murah nih Honda main Honda bakalan murah, kayak bakal semahal apa sih perintilan Honda gitu. Tadinya gue pikir gitu. Sampai akhirnya gue nyebur dan ternyata emang nggak semahal BMW ya, nggak semahal BMW. Cuman karena perintilannya kecil yang banyak, jadinya kita nggak berasa ngeluarin dikit.
ujung-ujungnya lebih banyak dari BMW gue habisnya. Ya karena BMW-nya masih baru. Ya, Ya kan, ini udah lama. itu karena mobil tua. Jadi Ini karet-karet itu dan enaknya kalau mobil masih tahun segini, nyari karet-karet itu mudah, gampang, di mana-mana dicari ada pasti. Ya sama Eterna juga pasti mudah, cuma kami belum ada waktu saja. waktu. Nah. Terus apalagi mesin deh sekarang Pak ini deh Pak. Tadi Mesin karet ya? segitu, body Oke. cat ngecatnya berapa? Ngecat itu sekitar gue lupa antar deh, Oh, oke lah. karena itu ngerok total Ya, segala macam. oke lah jadi itu. segituan. Oke, kita mulai dari mana Om? Langsung aja nih daripada videonya kepanjangan, Oke. orang-orang nungguin, mereka pada nungguin angkanya yang tidak akan kami sebutkan. Oke, langsung ya. Ya, Tapi bahkan ini gue catat perintilan yang 100.000 pun gue catat loh. Ini yang gede-gede aja kali gue sebutin nah ya. itu ada cenderung ke arah pelit. Bukan, biar terorganisir. Iya ya oke. Oke. Dari atas ya. Nggak penting. Spion 5 juta. Kalau disebutin satu-satu terus kemudian disensor satu-satu, Lama. capek sekali ngeditnya. Terus Jadi gimana? langsung aja di total ini terus total berapa gitu loh. Oke. Yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja nih ya. Hmm. Yang agak ngeselin aja gitu harganya. Mesin. Nggak ada sih. Mesin sama perintilannya total 1 juta. Oh, disensor ya kasihan nggak tahu. Karena gini, mungkin kalau gue ganti B series yang standarnya mungkin lebih murah, cuman yang gue beli agak lumayan branded jadi perintilannya juga lumayan. Gitu. Ampun. Terus ya radiator standar juta. Yang mahal lagi apa ya? Sebenarnya kalau lo lihat ya, Om. Sebenarnya angkanya itu nggak ada yang bombastis, cuman banyak. Cuma kalau di total banyak. Perintilannya banyak, padahal sebenarnya angkanya itu nggak gede-gede amat sebenarnya. Tuh. Oke. Tuh. Ya sudah gini. Kalau Total. kami dulu deh. Kami beli mobil seharga juta. Oke. Kemudian trial and error, ganti turbo, ganti cam, segala macam itu sudah terjadi. Tapi camnya kami cabut lagi. Ya, karena tidak enak pakai cam besar-besar di jalan raya. Jadi itu nggak dihitung dong. Oke. Kalau cabut lagi kan, Oke. bisa dijual camnya soalnya. Terus turbo tadinya udah ganti gedean, ganti kecil lagi sekarang. Ini sekarang turbo standarnya Evo 3. Oke. Udah sih nggak banyak ya, perbaikan kecil, paling habis kurang lebih juta Untuk modifikasinya. untuk modifikasinya. Jadi Jadi sama mobil Oke. juta total habis gitu. Yang bisa lihat tonton videonya. Oke, nah Arif Muhammad, Anda habis berapa? Oke. Ini biar mobil gue tidak terpojokkan, dan yang gue habiskan ini bukan untuk membuat mobil gue jadi mobil balap. Karena emang peruntukannya itu buat mobil peruntukannya itu biar pas parkir di lobi ganteng, bukan buat kebut-kebutan. Betul. Terus kenapa jok belakang nggak dipasang? Biar totalitas bentuk looknya itu racing Gak gitu. ada. Lu keluar, dalam itu orang ngintip aja susah. Udah pokoknya gue tidak membangun mobil ini untuk balapan. Ya oke. Ya tapi syukur-syukur bisa dibawa balapan. Kalau kami juga tidak membangun untuk balapan, untuk daily drive. Cuma ya itu lihat vlog sebelumnya kayak gimana mobilnya. Oke, gue habis kira-kira untuk modifikasi itu sekitar juta. Bentar, tapi kan bautnya branded, wipernya aja branded. Kalau kami baut bekas, wiper bekas. Wiper nggak bekas, baru, wiper baru. Semuanya bekas ya kami. tapi velg gue lumayan rare. Dengan spek kayak Ya, gini, oke. ini susah banget. Apa nama velg velgnya kayak nih? gini? Rega Master. Rega Jadi Master. emang dia yang paling cocok lah kalau misalnya nyari Ya, spoon. velg kami juga agak rare. Ya good nih, saya ada Shogun nih nyariin velgnya. Yokohama. Rare kan? Yokohama Advan. Ya. Emang buat VR4. Yang buat VR4 ya. Ini tampilannya juga pas. Iya, tapi ya udah perintilan lah. Tapi intinya dana yang gue Sebenarnya habiskan total itu berapa tuh? apa? Totalnya berapa jadi? Sekitar juta sama mobil lah. Ntar dihitung kalkulator. Good. Iya, Om. Juta dibagi juta. Sepertinya gue akan di pojokan. Enggak di pojokan, cuma 3,56. 3,5. Oke. Oke. Es Kilo ini sudah habis 3
3,5 kali dari Eterna. Tapi ganteng. Tapi nonton video drag race-nya. Tapi ganteng. Emang tujuan utamanya kan supaya ganteng parkir di mall. Ya ini juga bukan berarti nggak ganteng. Tidak ganteng itu. Ya nggak gini loh. Kalau kami cara menggantengkan mobil, ya. Oke. Nih seperti Ayla nih, ya. Ayla Sigra. Gimana cara menggantengkan? Gimana caranya? Bukan pasang turbo, tapi konten yang dihasilkan dari pemasangan turbo. Ya kan? Sehingga tahu, mobilnya Omobi. Ganteng dong jadinya. Iya. Jadi ganteng gitu. Gue tidak butuh pengakuan, gue cuma butuh mobil gue parkir dimanapun, di pojokan jalan, mau di tempat sampah dimanapun, orang tetap kayak anjir mobilnya rapi banget gitu. Oke. Attention to detail. Judulnya Honda Civic yang harganya seharga hampir 1,5 miliar. Ya tapi puas. Tapi puas. Mobil kami. Tapi sebenarnya kami nggak usah sensor tadi, nggak apa-apa itu. Kalau harganya nggak apa-apa. Tapi kali lipat nggak harus sensor karena ada kali lipatnya. Aduh gila, kok bisa ya? Tapi itulah hobi ya. Kalau hobi itu memang tidak ada batasnya. Yang penting nomor satu ya punya duit, karena dia punya duit dia bisa. Nggak, tapi intinya gini, sebenarnya yang nggak harus diikutin juga. Siapa tahu yang mau nonton mau modif mobil juga gitu. Jadi sesuaikan sama kemampuan. Kalau kita sebenarnya modif basicnya doang, abisnya nggak bakal segitu. Cuman kan gue udah nyebur banget sampai yang perintilan kecil-kecil gue beliin juga. Jadi sebenarnya nggak usah diikutin juga. Nggak usah diikutin, cuma masih banyak yang kurang gitu. Shifternya masih longgar. Iya kan? Iya. Itu belum. Mobilnya belum kelar sebenarnya. Kita terlalu cepat balapannya kemarin. Oh gitu, alasannya banyak ya kan? Ya sudahlah. Itu saja vlog Om Mobi hari ini ya. Jadi Anda tahu semua bahwa Estilo ini 3,5 kali lipat lebih mahal dibanding dengan Eterna itu. Tapi ya. Puas. Dan kami senang sekali, kami berterima kasih kepada Anda semua telah nonton semua serial. Apabila Anda sudah nonton semua serial, pertama dari video Om Mobi nantang, kedua menerima tantangan Arif Muhammad, ketiga Fitra Eri atau Drag Race, belum tahu mana duluan tuh. Iya, nanti atau Drag Race-nya. Terus kemudian ada video Motomobi, kita tukeran mobil nyoba. Terus tapi ya, nah ini gue potong dulu ya Om. apa? Ya. Gue udah nyobain mobilnya Om Mobi. Ini gue mengakui nih, mobilnya enak. Jadi mobil akan lo keep atau lo jual sih nantinya? Keep. Oke, sayang sekali mobilnya dikit, tapi siapapun yang beli mobil dia di kemudian hari, mobilnya enak sih. Gue harus mengakui mobilnya enak sih. Mobil kenceng, nggak main-main itu mobil. Walaupun lebih ganteng Estilo gue. Nggak peduli gantengnya, kita pakai mobil buat bukan ganteng-gantengan. Lagi pula gantengan Cherokee dibanding dengan C-Class Wagon. C-Class Wagon itu mobil emak-emak. Tidak. Emak-emak beli ke supermarket, beli belanjaan. Ini tidak bisa. Cherokee populasinya ada berapa di Indonesia? Ratusan, karena mungkin populer, ribuan, karena populer. C-Class Wagon di Indonesia itu yang terdaftar kira-kira cuma 48 atau 50-an. Karena nggak populer. Yang warna hitam cuma ada 10 di Indonesia. Iya. Jadi gitu. Karena nggak populer. Karena di Indonesia tuh mama nggak pakai wagon. Kalau di Amerika mama pakai wagon. Sekarang formula ganteng itu orang plus mobil wagon auto ganteng. Jadi that's it. Oke. Orang plus Jeep. JEEP Jeep. Ada alasannya kenapa mobil wagon harganya 3 kali lipat lebih mahal dari versi sedannya. Karena ganteng dan langka. Bukan karena ganteng, karena langka. Oke, ini kita mau perang lagi. Enggak, karena langka. Itu karena langka. Langka karena nggak laku. Ingat, langka karena cuma orang-orang terpilih yang bisa punya mobil itu. Dan tahu nggak, sebenarnya lebih murah, pajaknya itu lebih murah mobil wagon. Nah, cuman lo setuju kan Om? Apa itu? Mobil wagon harganya tidak pernah turun. Lo beli mobil wagon hari ini, lo jual 5 tahun lagi, harganya bahkan naik. Dia bisa terjadi karena kelangkaan, ya that's kan? it. Bukan karena kerennya. Karena langka dan karena keren. Enggak, karena langka. Tapi Cherokee lagi mahal juga ya harganya sekarang ya? Cherokee lebih. Cherokee lagi nggak murah juga, nggak murah juga, tapi ya bagus. Nah, tapi itu pas lah buat hujan-hujanan begini. Tadi sampai mana ya? Sampai Estilo itu ganteng. Ya, enggak. Jadi yang terakhir ini adalah video ini anggaplah sebagai penutup tantangan kami ke Arif Muhammad Estilo lawan Eterna Turbo versus NA. Ya inilah video yang terakhir. Ya, kita akan lanjutkan tantangan ini. Oke, gini. Jadi gue pengen nih Om, gimana? Yang lebih fair. Fair? Ini ya memang nggak fair. bukan. Turbo NA gitu kan. Maksud gue gimana kalau tahun depan Januari atau Februari awal tahun kita battle lagi tapi yang lebih fair, mobil yang sama. Mobil sama nih.
Iya, persis dengan mobil yang sama, mungkin dengan tantangan yang berbeda, kita biarin mereka yang menentukan apakah tantangannya mungkin touring atau tantangannya apapun. Oke. Mereka yang nentuin, tapi mobilnya harus sama. Mobilnya harus sama. Persis ya? Persis. Jadi, modifikasinya bebas. Bebas. Karena itu style gue. Oke. Kan gini kan, kalau lo kan selalu fokus ke mesin. Kalau gue selalu fokus ke lo karena gue nggak suka ngebut. Oke. Jadi kita beli mobil dari nol, kita modif masing-masing, terserah lo modif mesinnya, gue mau mempercantik. Nanti kita minta mereka tantang kita mau ngapain. Bukan mereka, ya. Jadi mereka yang menantang, bukan kita yang menantang. Mereka yang nentuin apakah kita mau balap lagi atau mau touring atau mau apa segala macam. Silakan komentar di bawah atau komentar di Instagram kami. Enaknya kita beli mobil mobil apa? TV dan Arif Muhammad. Enaknya kita beli mobil apa dan tantangannya seperti apa? Misalnya kalian komen kayak oke, tahun depan coba kalian battle BMW E36, E30 atau mobil apa gitu. Yang kayak gitu kalian tentuin, yang paling ramai banyak yang komen, kita masing-masing akan beli mobilnya. Dan mobil lama ya, jangan mobil baru. Iya, jangan mobil baru, mahal soalnya nggak cukup duitnya. Ya. jadi kecuali kalau ada ATPM yang mau ngas. Enggak ada. Boleh sih. Enggak apa-apa ya? Boleh. Boleh. Halo ATPM, ada mau? Enggak, pokoknya kita fokus mobil tua dulu deh. Oke, Kita mobil fokus tua, dulu. mobil 90s lah ya. Mobil nantis. Mobil tahun 80 90 yang menarik. Jadi sesuai umur dia. Ya. Yang keren pokoknya. Oke. Komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi, dan Arif Muhammad, dan Fitra Eri yang terlibat juga. Semuanya Dan subscribe. siapapun. Stop, tunggu dulu. Video ini adalah video penutup tahun, maka kami ucapkan untuk Anda Happy New Year selamat tahun baru 2019. dan happy holiday, selamat berlibur. Semoga makin sukses yang nonton juga. Semoga 2019 lebih baik dibanding dengan 2018. Yang punya target tercapai, yang pengen mobil apa kebeli. Amin. Terima kasih telah menonton. Motor untuk Arif. Motor untuk Arif. Alphard untuk Om Mobi.